warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Izzah TV, kembali lagi di program acara konsultasi kesehatan. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita serta uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fakta kanker payudara. Haruskah diangkat dan perlukah tindakan kemoterapi? Dan pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Dr. Nopriansah Darwin, SPBK UNK ya dok. Insyaallah. Nah, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Arafah ya dok. Yep. Dan beliau sehari-hari di sana. Dan tentunya kali ini sudah pertemuan kedua kalinya ya dok. Sebelumnya sudah pernah ya dok. Bahas juga tentang kanker, bagaimana deteksi dini tentang kanker. Nah sekarang lebih dalam lagi yaitu tentang fakta tentang kanker payudara. Haruskah diangkat dan haruskah ada tindakan kemoterapi? Baik, kita sapa terlebih dahulu dokternya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam mas. Gimana kabarnya dokter? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya untuk hadir di studio Izzah TV. Semoga dokter dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusannya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah dokter, kita mau bahas tentang lebih dalam lagi tentang fakta kanker payudara. Mungkin kita harus ngulangin lagi apa itu kanker payudara kita aja dok. Nanti baru kita bahas ke dalam lagi. Baik, silakan dokter. Jadi terima kasih mas. Jadi sekilas saja kita bahas lagi tentang apa itu kanker ya. Jadi kanker itu pertumbuhan sel yang tidak normal ya, yang berlebihan. Jadi harusnya sel itu dia tumbuh terus dia nanti ada proses mati, ya mati sendiri, regenerasi lagi. Jadi berputar terus. Tapi sel ini tidak ada proses matinya. Jadi dia bakal terus tumbuh. Makanya terus, ya. Jadi dia makanya ada timbul benjolan di payudara, lalu dia sifatnya agresif. Makanya dia bakal timbul terus. Itulah yang kita sebut dengan kanker. Gitu. Dan ini menyerang siapapun ya dok? Siapapun, terutama nih sekarang di usia di atas 30-40 malah ya. Dulu di atas 40 tahun mas. Sekarang mulai bergeser karena kita tidak tahu ya pengaruh ke bahan kimia atau paparan kita makanan selama ini kita nggak tahu. Jadi 30 tahun sudah banyak sekarang. Jadi setiap ada benjolan, nah kita takutnya itu ganas. Iya, takutnya ganas. Jadi itu sel yang bertambah, terus agresif itu ya dok? Ya, makin besar dia besar. Akhirnya jadilah kanker itu. Jadi bukan setiap yang bertambah itu bagus positif ya dok? Iya. Harusnya ada bertambah itu berkurang gitu. Biasanya kalau sel normal ya biasanya setelah bertambah ya, nanti dia bakal ada proses regenerasi, mati dia nanti hidup lagi itu. Seperti itu. Baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Kami juga ingatkan bagi para pemirsa Izzah TV yang nantinya ingin mengirimkan pertanyaan seputar kanker payudara, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Bisa menghubungi secara langsung melalui WhatsApp, juga bisa mengirimkan melalui SMS dan juga pesan WhatsApp. Baik, kita kembali lagi dokter. Kanker payudara kita sudah pernah membahas tentang deteksi dini. Nah mungkin bisa diulang kembali dokter, cara deteksi dininya seperti apa dokter? Jadi deteksi dini itu penting untuk mengevaluasi ya sebenarnya. Jadi mulai dari remaja sampai yang tua itu diharuskan untuk melakukan deteksi dini setiap bulan ya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mendeteksi kalau ada benjolan yang tidak teraba. Kita tahu benjolan itu ada yang nyeri, ada yang tidak nyeri. Nah, kalau nyeri otomatis kita akan meraba payudara kita sendiri kan? Untuk ibu-ibu dan remaja-remaja muda. Tapi kalau misalnya tidak nyeri, nah itu yang kita takut karena kanker itu hampir 80% ke atas itu
tidak nyeri awalnya. Nggak ada gejala. Tidak ada gejala, gitu. ya cuman ada benjolan sehingga pasien-pasien itu dia merasa oh tidak ada apa-apa, dia tidak sakit. Jadi dia dibiarkannya saja hingga satu saat sudah membesar dan mulai nyeri baru dia berobat. Gitu ya. Bahkan sudah pecah baru dia datang untuk berobat. Itu yang susahnya gitu. Maksudnya pecah gimana, Dok? Kalau dia kanker itu bisa menyerang ke kulit ya Mas. Jadi awalnya benjolan di dalam payudara, di dalam kelenjar payudara, nanti lama-lama dia mulai meluas infiltrasi ke kulit, nanti menyerang ke kulit. Itulah di kulit mulai merah, nanti kulitnya mulai ada gambar seperti borok ya, pecah, keluar nanah, darah, nah sebagainya. Itu baru datang ke ya sakit, baru datang, rata-rata seperti itu. Iya dokter. Baik, terima kasih dokter. Terus ada pertanyaan mungkin dokter. Kalau seorang ibu sudah seharusnya menyusui anaknya, ini ada sebagian orang-orang tuh membicarakan gitu dokter. Terus dia nggak menyusui anaknya, apakah ini juga bisa menjadi resiko terkena kanker payudara, dokter? Bagus pertanyaan Mas. Sebenarnya di beberapa literatur itu ada faktor resiko kanker payudara. Jadi salah satunya adalah tidak memberikan ASI. Bisa itu. Jadi dia mungkin kan satu faktor risikonya adalah memiliki anak ya. Kalau dia tidak punya anak itu resikonya lumayan tinggi. Tapi resiko ini kan belum tentu terjadi ya, kita tahu. Tapi kalau dia tidak menyusui, ada di beberapa literatur yang mengatakan resikonya meningkat pada pasien-pasien yang tidak memberikan ASI kepada anaknya. Ada risiko. Tapi di beberapa literatur lain tidak bermakna saja. Tidak signifikan. Tapi ada beberapa. Jadi kita berarti otomatis di situ kita juga tahu kalau ASI-nya diproduksi harus diberikan kepada anaknya untuk selama 2 tahun. Itu aja. Baik, berarti bisa disimpulkan ada ya dok? Bisa beresiko. Gitu. Jadi ada literasinya, ada literaturnya, ada mungkin benar. Jurnalnya gitu ya. Jurnalnya ada. Ada jurnal, jadi ada penelitiannya gitu. Jadi ada yang menyimpulkan ternyata ada yang juga nggak signifikan juga. Baik, terima kasih dokter. Kemudian dokter, untuk setiap orang yang sudah periksa kanker payudara nih, kemudian ternyata benjolannya itu masih kecil, apakah perlu diangkat tuh? Benar. Jadi kalau benjolannya masih kecil dan kita lihat usianya juga, kalau usia di belasan tahun atau 20 tahun, yang kadang-kadang ada benjolan yang tidak teraba Mas. Jadi benjolan dia nyeri, dia USG datang dengan membawa USG. Jadi di bawah 40 tahun itu screening terbaiknya ya selain dideteksi dini dengan perabaan dengan USG payudara. Jadi kalau dia di USG ternyata ada benjolan, kadang-kadang sulitnya gini, payudaranya agak besar ya, sehingga lemaknya kan tebel tuh. Kadang-kadang benjolan yang setengah senti atau mencapai 1 senti kurang itu tuh sulit teraba dengan tangan. Jadi kita lihat kalau dia arahnya ke arah jinak, kista, itu kadang-kadang tidak perlu kita operasi. Nanti kita observasi saja. Apabila nanti suatu saat dia membesar, baru kita ada tindakan untuk operasi ya. Harus diangkat. Tapi kalau dia usianya di atas 40 tahun, nanti di USG itu atau di mamografi itu kita bisa mengevaluasi. Oh ini curiganya ke arah jinak, ini arahnya ke arah ganas. Nanti dari dokter radiologinya dia bisa ada gambaran, ada klasifikasinya. Jadi kalau dia ke arah jinak, kita bisa observasi saja. Tapi kalau dia walaupun 1 senti, ternyata dia ke arah ganas, kita harus buktikan itu gitu. Jangan sampai kecolongan, mumpung masih kecil kita bisa angkat. Karena ada beberapa kanker payudara tanpa benjolan di payudara, dia bisa menyebar jauh. Kadang-kadang masih kecil aja, setengah senti diambil, ternyata kanker diambil. Tapi pas dicek yang lain, pas screening secara umum, ada penyebaran. Jadi ukuran itu tidak mempengaruhi agresivitas dari kanker payudara. Itu berarti kasusnya gimana dok? Ada benjolan kecil tapi menyebar gitu ya? Iya, misalnya kita kan nanti screening gitu ya, setiap kanker payudara itu kita screening lengkap. Kita kan penyebarannya paling sering itu di 4 tempat ya. Ke paru, ke hati, ke tulang, sama ke otak. Jadi kita screening itu
Jadi ketika kita ronsen paru-parunya, terus kita USG heparnya, hatinya ya. Kalau dia tidak ada gejala seperti sakit-sakit tulang ya itu kadang-kadang itu opsional, itu kalau dibutuhkan saja, seperti kayak CT scan kepala itu kan kalau misalnya ada bergejala baru kita kerjakan. Baik. Jadi ada kanker yang jinak, ada yang lebih ganas lagi ya dokter. Iya, dia kanker itu ada yang kanker itu tumor ganas ya. Tapi bisa diklasifikasi lagi, ada yang agresif grade-nya, ada yang slow progress gitu. Tentunya kalau pengen tahu ini ganas atau tidak, ada benjolan, langsung aja datang ke rumah sakit dan langsung ke fasilitas dicek apakah ini perlu ada tindakan atau tidak, seperti itu. Terus kemudian dokter sebelum lebih jauh, pernah nggak dokter menanyakan ibu sering makan apa, apakah ada bahan kimia atau apa seperti itu dokter? Nah itu apakah masuk faktor juga untuk jadikan kanker seperti itu dokter? Ya benar, jadi sebenarnya kan faktor risikonya yang kita bilang yang pertemuan sebelumnya ya, ada lifestyle ya, ada menstruasi cepat, terus riwayat menyusui, ada riwayat keluarga, obesitas gitu ya. Jadi kalau di beberapa buku textbook tentang bedah kanker itu kalau banyak yang bilang, dok makan apa yang nggak boleh gitu kan, kadang-kadang ini apa penyebabnya. Sebenarnya makanannya tidak masalah, tidak ada yang mengatakan oh nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging, tidak ada. Itu tidak ada, jadi bebas makannya. Artinya dalam bebas di sini konteksnya ya harus diolah dengan secara benar. Itu yang membuat faktor risiko kan, dan paparan yang paling sering adalah bahan kimia kan. Kita tidak tahu dari makanan itu ada makanan yang ini jadi ada bahan kimianya, ada bahan pengawet, kita nggak tahu itu. Kita kalau dia udah numpuk di tubuh nanti selnya jadi berubah. Makanya jadi kanker dia. Rata-rata. Tapi ini yang jinak ya, yang usia 17 gitu kan, yang 20 datang tuh sering dengan benjolan di payudara nih. Rata-rata dia senangnya makan kayak bakso gitu. Makan makanan instan gitu ya. Makanan instan gitu ya. Jadi hobi makanan. Tapi kalau bukan berarti bakso itu enggak, ini saya juga makan bakso nih masalahnya. Masuk. Iya. Artinya makanan instan yang kemasan siap saji gitu. Nah, itu yang bisa memicu mungkin ya, memicu kata-katanya, bukan menyebabkan ya. Karena penyebabnya tidak diketahui. Faktor resikonya yang kita tahu itu. Gitu ya. Jadi artinya ya bisa menyebabkan, cuman jadi penyebab utama tuh kita nggak bisa nyimpulkan langsung ya dok. Bisa jadi dia terlalu berlebihan makannya seperti itu. Mungkin tiap hari dia dok. Mungkin tiap hari dia makan kan, kita nggak tahu. Kalau kita kan cuma seminggu sekali. Seminggu sekali. Benar. Gitu kan, ya. Ya, tapi langsung dihajar aja tiap hari makan makanan processed food, instan seperti itu. Tapi berarti ada ya dok seperti itu ya dok? Ada, beberapa banyak rata-rata gitu sering makannya. Tapi kalau untuk kanker sendiri itu untuk yang jinak ya. Tapi kalau yang untuk yang ganas itu nggak terjadi gitu aja ya. Makannya udah biasa. Kadang ada yang kalau dibilang makanan sehat, ada yang makanan sehat kena kanker. Ada yang olahraga, yang rajin atlet pun ada yang kena kanker. Jadi tidak bisa kita kita generalisasi sebagai penyebabnya makanan gitu, nggak bisa juga. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin dokter ada suatu pernyataan gini dok, tiap orang punya faktor resiko kanker, faktor sel kanker. Cuman tiap orang nanti tergantung gaya makannya supaya kanker tersebut bisa timbul gitu dok. Apakah ini pernyataan yang benar dokter? Sebenarnya pernyataan kurang tepat ya. Yang tepat itu adalah sebenarnya tubuh ini udah diatur, punya sistem sendiri. Jadi kalau ada, kan sebenarnya paparan itu yang sistem itu nanti masalahnya di DNA ya, di rantai sel itu. Di DNA itu kalau ada, kita ini punya proses merepair. Allah tuh ciptakan tubuh kita ini ada kerusakan langsung diperbaiki. Nah ya, sistem yang memperbaiki ini harus seimbang, makanya itu. Tapi bisa terganggu, bisa misalnya paparan terus-menerus. Ada namanya sensitasi terus, kena terus dia terpapar terus. Nanti mulai dia berubah dia. Berubah, nanti lama-lama akhirnya terjadi mutasi. Makanya perubahan itu yang bisa menyebabkan kankernya itu.
Jadi paparan terus menerus gitu kan. Jadi kalau kayak kena radiasi, paparan radiasi. Kalau kita misalnya tinggal di suatu daerah yang ada radioaktif ya, kita nggak tahu kan, kayak di Chernobyl gitu kan dulu kan, radioaktif daerah situ, itu kan paparan kuat terus, nanti lama-lama bisa kanker, misalnya kanker tiroid gitu, bisa juga. Jadi bukan berarti kita punya sel kanker, enggak, sel kita normal, sudah diatur Allah, sudah dibuat Allah, sudah ada proses recovery, ada proses repairnya, cuman repairnya itu terganggu. Kenapa ya? Mungkin karena berubah jadi ya, mutasi tadi ya dok, dan terjadi tidak normal, akhirnya tumbuh terus agresif seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kami persilakan bagi pemirsa Aizah TV yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Baik dokter, kita sebelum bacakan pertanyaan mungkin tentang kemoterapi. Nah, kalau seorang sudah ternyata dia positif kena kanker payudara dokter, perlukah ada kemoterapi? Seperti itu dokter. Jadi gini, prinsipnya kemoterapi itu dia untuk pertama mengecilkan massa tumor, ya, mengecilkan massa tumor. Yang kedua untuk mencegah mikrometastasis penyebaran, ya. Lalu di sini kita tergantung dari pasien itu datang ke kita. Iya dokter. Kalau dia di stadium awal, kita lakukan operasi dahulu. Nanti kita evaluasi nih hormonnya itu. Nanti ada pemeriksaan lanjutan yang namanya imunohistokimia. Kalau di situ dia termasuk yang low grade, yang rendah, masih rendah gitu ya dok. Itu terkadang kita hanya bisa kasih hormonal saja, tidak apa-apa. Hormonal terapi, jadi obat makan saja gitu. Jadi hormonal terapi, tapi tergantung imunohistokimianya. Kalau hormonnya positif dapat obat, tapi kalau yang negatif itu dia agresif. Artinya kita harus terapinya juga harus agresif, artinya diberikan kemoterapi. Cuman pemberiannya tergantung. Kalau datang di stadium awal, biasanya nanti di belakang kemonya. Gitu. Setelah terapi awal. Iya, dok. Tapi kalau dia datang di stadium lanjut lokal, misalnya artinya sudah pecah, udah ada boroknya kan, bau, berdarah, itu kita harus kecilin dulu dengan kemoterapi. Iya, dok. Nanti ada yang 6 kali, ada yang 8 kali. Nanti kita lihat, kalau dia perbaikan dalam 6 kali itu, kita angkat payudaranya. Tujuannya adalah untuk mengecilkan massa tumornya, jadi supaya bisa dioperasi. Gitu, dokter. Jadi ada operasi dulu, baru kemo, ada yang kemo dulu, baru operasi. Ya, seperti itu, dokter. Kemudian dokter, ada mungkin kasus yang sampai diangkat semua payudaranya. Itu memang ada ya dok, seperti itu dok? Iya benar. Jadi prinsipnya adalah kanker payudara ini, terapinya adalah kontrol lokalnya di payudaranya dan regionalnya mas. Jadi di ketiaknya, getah bening di ketiak. Kenapa gitu dok? Karena penyebaran kanker itu dia menyebar bisa dari getah bening sama dari darah. Gitu. Jadi kita harus kontrol untuk minimal untuk daerah payudaranya sama di ketiaknya. Itu yang dibersihkan. Jadi operasinya itu bisa dengan pengangkatan payudara. Semuanya habis. Jadi habis. Jadi namanya mastektomi yang kata itu kan, dibuang payudaranya, kulit, putingnya beserta tumor-tumornya, dan dilakukan pembersihan di kelenjar getah bening di ketiaknya. Ya itu tujuannya. Adakah alternatif lain kadang-kadang gitu kan? Untuk bisa nggak diangkat? Bisa banget. Kalau pertama ada syaratnya, misalnya tumornya tidak terlalu besar. Karena kita harus membuang tumor itu lebih besar dari ukuran tumornya. Jadi kalau tumornya kecil segini, kita harus buangnya lebih luas. Jadi sampai batas yang bebas tidak ada tumor. Tujuannya sampai ini kita harus bebas tumor masalahnya. Jadi kalau payudaranya kecil, ukurannya yang kecil tapi tumornya besar, itu tempat untuk mempertahankan payudara tidak ada. Jadi otomatis kalau kita buang cuman luas saja, payudaranya juga habis kan, jadi sama aja tidak ada ini fungsi. Jadi kalau dia proporsi antara tumor dan payudaranya seimbang, masih besar payudaranya, bisa kita pertahankan. Tapi syaratnya harus ada pemeriksaan namanya patologi anatomi untuk menentukan ini batas-batasnya bebas atau tidak pada saat operasi. Jadi tidak kerja operasi 2 kali dia. Bisa juga direkonstruksi nih, misalnya diangkat di payudaranya.
kita pindahin misalnya dari perut atau dari punggung nih, Dok. untuk membuat gundukan, namanya kan itu gitu. kan seksual sekunder ya payudara itu ya. Jadi kita pindah, jadi ada gundukan, jadi seolah-olah kayak ada payudara, walaupun fungsinya tidak ada lagi gitu ya, tidak bisa ASI gitu, tapi ada gundukan dia payudara gitu. Jadi kalau udah diangkat semuanya, berarti konsekuensinya fungsi payudara nggak ada lagi ya, Dok? Ya sebelah ya, sebelah. Jadi rata aja kayak kita nih, kayak cowok jadinya. Tidak, tapi putingnya tidak ada, cuman garis panjang aja gitu. Berarti kalau ada anak, mohon maaf dokter, berarti harus di ASI dari luar ya, Dok? Sebelahnya ada apa sih? Oh gitu. Payudara sebelahnya kok masih Iya, bisa, masih jadi bisa, aman kan? kok. Kalau seandainya dua-duanya dokter? Ya udah, berarti kita terus sama kayak susu formula. Iya dokter. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kami persilakan bagi pemirsa Aisyah TV yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan hubungi kami di 0821 80 62 3333. Baik dokter, berikut ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dokter. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, penyebab penyakit kanker disebabkan apa aja? Pertanyaan kedua, bagaimana proses penyembuhannya apabila terkena penyakit kanker, dokter? Ini mungkin sekilas tadi udah kita bahas dikit ya, Dok. Iya, benar-benar. Silakan, dokter. Terima kasih. Jadi penyebabnya sebenarnya kita sebut dengan resiko ya, faktor risiko ya. Faktor risiko bisa seperti yang tadi saya bilang. Pertama, usia mens pertamanya lebih awal biasanya. Yang kedua, menopause-nya lebih lama. Iya. Terus yang kedua, dari riwayat keluarga. Ada keluarga minimal dia level ibu ya, adik-beradik ibu atau anak bawah. Jadi satu tingkat ke atas dan bawah. Kalau misalnya udah sepupu itu udah beda calon. Atau ada mutasi gen, kita cek gennya dia ternyata ada positif ya itu. Terus faktor risiko lainnya seperti menyusui tadi, terus tidak memiliki anak. Terus dia misalnya lifestyle yang jelek seperti merokok, alkohol, terus obesitas gitu. Dan pernah riwayat benjolan sebelumnya. Jadi ada benjolan dia jinak tapi bisa menjadi kanker, ada itu benjolannya. Waktu ada yang cuma jinak aja tapi tidak menjadi kanker, ada. Jadi itu yang faktor risiko. Terus yang kedua tadi proses penyembuhan. Penyembuhan ya. Jadi kanker itu kita seperti kecik manis ya. Kecik manis itu kan sama darah tinggi itu tidak sembuh. Yang ada terkontrol. Kalau kita misalnya batuk pilek dibilang udah sembuh Pak, sembuh. Hilang artinya kan. Nanti kalau kena virus lagi batuk pilek lagi. Tapi kalau sekali darah tinggi terus sampai seumur hidup darah tinggi dia. Jadi harus dia konsumsi obat kan. Sama kecik manis, sama begitu kanker. Kanker tuh kita katakan terkontrol di sini. Terkontrol, jadi nanti kita evaluasi 5 tahun pertama. Jadi biasanya 5 year survival rate. Jadi 5 tahun pertama kita cek dia. Oh ternyata 5 tahun ini lewat, insya Allah agak bagus ke depannya gitu ya. Jadi penyembuhannya itu dikatakan sembuh yang misalnya terkontrol ya. Jadi tidak ada penyebaran jauh. Dan untuk di lokal dan regionalnya tidak kambuh. Nah, itu yang dikatakan terkontrol. Jadi nanti dievaluasi tiap tahun, oh aman, untuk lokal yang sudah kita buang sama dibersihkan ketiaknya. Nanti dievaluasi penyebarannya di ronsen sama di USG atau di PET scan gitu kan. Aman, bersih, udah berarti aman. Gitu. Aman. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya nampaknya pertanyaannya hampir sama dokter. Apa saja faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan kanker payudara? Ini sama kayak tadi ya dok. Kemudian apa saja gejala umum? Mungkin sama juga dok. Ini kemudian kita skip dulu. Ada pertanyaan lagi. Apa pentingnya screening rutin untuk kanker payudara dokter? Ini mungkin ada screening mandiri dan screening di RS dok. Jago maksud saya. Silakan dokter. Jadi screening itu yang benar kita bilang tadi, ada mandiri, itu yang kita kenal dengan sadari, periksa payudara sendiri. Kalau masih mens, berarti biasanya dikerjakan di hari ke-10. Misalnya mensnya ya 7 sampai 10 lah. Misalnya mensnya dia seminggu ya, berarti 3 hari setelahnya kita suruh periksa sendiri. Karena pada saat mens kan masih kencang untuk payudara, jadi sulit meraba. Atau
kalau mendekati mens biasanya payudaranya sudah mulai kencang, jadi sulit meraba benjolan kalau bagi yang orang awam. Itu yang sadari. Terus kalau diperiksa secara rutin untuk di bawah 40 tahun itu biasanya cukup disadari saja. Tapi kalau sudah teraba dan dibilang dia tumornya jinak, ke arah jinak, ya bisa mungkin screening dengan USG saja cukup. Jadi kalau di atas 40 tahun itu memang dianjurkan untuk di mamografi sebenarnya. Apa itu dok? Artinya di ronsen, mesti mamografi itu adalah di ronsen di payudaranya, tapi nanti dengan 2 posisi dia biasanya. Tapi payudaranya dipencet, nanti di ronsen, nanti biar kelihatan kita. Oh, masanya di sebelah kanan atas, di bawah. Kadang-kadang di USG tidak terlihat, tapi di mamografi dia terlihat. Tapi syarat mamografi itu biasanya usianya di atas 40 tahun. Kalau di bawah itu kita, misalnya umur 20 tahun jangan di mamografi, karena tidak ada gunanya. Overlap nanti sama jaringan payudara. Payudara anak 20-30 itu kadang-kadang masih padat, warna putih. Jadi tumor itu nggak kelihatan, kayak jaringan payudara sepertinya. Makanya di atas 40 tahun. Jadi bisa di USG, bisa juga. Kadang tiap tahun sih kadang-kadang. Ada yang rutin setahun sekali. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi dokter. Apa saja pilihan pengobatan yang tersedia untuk kanker payudara? Berarti ini mungkin selain operasi dan kemoterapi. Ada nggak dok? Jadi modalitas kanker payudara itu ada 5 sebenarnya. Mayoritas terapinya ya. Pertama operasi itu yang utama. Kedua sistemik terapi namanya. Sistemik terapi itu termasuklah kemoterapi maupun hormonal terapi. Lalu yang ketiga kita bisa kasih targeted terapi, artinya terapi target. Terapi target itu memang harganya masih mahal ya. Keempat kita bisa kasih obat-obat seperti ini untuk ada beberapa kanker yang indung telurnya diangkat kalau yang hormonnya positif. Gitu. Jadi karena faktor risikonya itu dari hormonnya itulah kan. Hormon estrogennya itu yang penyebabnya. Jadi paparan estrogen yang banyak. Itulah kenapa yang mens awal kan artinya terpapar estrogen kan. Itu bisa berisiko. Artinya kalau dia tuanya lebih cepat menopause, masih lama menopausnya, estrogennya masih ada, jadi bakalan berisiko gitu. Berarti itu yang dibuang yang mana dok? Indung telurnya. Mohon maaf, nggak jauh berarti dari yang indung telur ininya. Di bawah ya? Ya, yang tepat rahim indung telur itu. Itu yang dibuang. Itu ada yang alternatif lain yang dengan suntikan. Jadi yang itu kan kalau itu permanen ya. Kalau ada penyebaran, kalau saya sih ada penyebaran, ya kita ini aja, kita buang aja indung telurnya karena pabriknya di situ. Nah, kalau ada yang pakai suntikan ada, misalnya dia tapi yang pengen punya anak misalnya, karena kalau dibuang kan tidak punya anak lagi otomatis. Kalau dia masih pengen punya anak, dengan disuntik tiap 3 bulan sekali, ada 1 bulan sekali obat hormonnya itu. Jadi dia diblok, nanti dia reversible, dia bisa balik lagi mens lagi. Jadi itu. Dan yang terakhir itu radioterapi. Sinar. Jadi sinar itu terapi tambahan. Jadi terapi utama itu di operasi, nanti sisanya itu terapi tambahannya. Jadi kalau di sinar, kalau misalnya kayak tadi tuh payudaranya dipertahankan, kita nggak mau buang nih, kita ambil benjolannya luas, kan masih kita takut ini kamu ya itu ditambah dengan sinar biasanya. Itu aja. Kalau misalnya kita beningnya lebih dari 4 yang positif anak sebar, kita sinar. Jadi atau untuk tulang biasanya, tulang tuh yang penyebaran tulang yang sakit bisa disinar untuk mengurangi nyerinya. Gitu. Sinarnya maksudnya sinar di radioterapi. Kayak sejenis sinar ronsen juga ya? Beda. Nanti kita misalnya di ronsen nanti ditembak pakai sinar itu, diukur dulu dia nanti pakai CT scan. Oh, di sini area-area yang mau kita sinar. Gitu. Nanti ditembak sama radioterapi. Kita di Jambi sudah ada nih kayaknya. Tapi masih udah ada, tinggal tergantung dokter radioterapinya. Itu ada dokter lain ya, dokter khusus radioterapi. Itu nanti yang menentukan dosis-dosisnya gitu. Baik, terima kasih dokter. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dokter.
Apa saja dampak psikologis kanker payudara? Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Jadi psikologis itu penting ya sebenarnya kan. Iya, Dok. Dia mulai bukan dari ininya, start dari mulai terdiagnosanya. Kadang-kadang untuk kita memberikan kenyataan itu susah. Mungkin bahasanya jangan salah gitu Mas. Kan dokter punya template sendiri untuk ngomong ke pasien biasanya. Benar. Kalau Bu ganas, waduh, orang-orang untuk ibunya kan. Jadi kita udah punya punya misalnya nih kita periksa pasien ini ke arah ganas nih. Pelan-pelan. Oh ini Bu, kalau ganas gini, kalau jinak aman, kalau ganas seperti kita. Jadi kita sudah mulai masuk untuk mensugesti lah pelan-pelan kalau ini ke arah ganas. Karena sekali dia tahu dia ganas, kaget dia pasti kan. Kaget, down biasanya. Down kayak runtuh dunia ini sepertinya kan. Benar, kalaupun itu terjadi di sekitar kita juga kan kita pasti gimana perasaannya. Yang dipikir pertama, aduh meninggal nih, gitu kan ya kan. Kedua, aduh gimana anak saya katanya kan gitu. Banyak yang dipikirkan. Jadi pelan-pelan. Kalau dipikir kita tetap pelan-pelan. Jadi setiap kontrol kita kasih semangat ke pasien. Terus yang kedua, support dari keluarga yang penting. Yang penting itu keluarga, karena nanti yang bakal merawat selanjutnya di rumah banyaknya di keluarga, baik itu suami maupun anak-anaknya. Terus yang ketiga, pada saat dia kemoterapi, itu dia kan ada namanya nanti komunitas biasanya. Oh iya. Saling menguatkan. Iya. Ya komunitas itu dia saling menguatkan, nanti bisa oh ini nggak apa-apa Bu, kemo kan banyak orang takut sama kemo kan. Katanya nanti kemo tuh gini kalau mitosnya kan. Padahal rata-rata yang kemo itu gemuk-gemuk tuh. Dan memang mual, tapi mereka jalaninnya enak gitu. Karena udah pernah sekali, 2 kali, itu lama-lama terbiasa. Nanti pas lagi sambil kemo, kadang-kadang mereka ngobrol sama pasien kemo. Oh gini, jadi ada pertukaran, saling menguatkan. Ya jadi itu yang penting. Jadi support pertama memang dari dokternya sendiri. Dari awal start itu pelan-pelan mensugestinya. Yang kedua, keluarganya mendukung, yang dokter perawat kemonya juga harus mendukung pada saat dia berobat itu. Jadi penting itu. Makanya saya bilang kalau saya pasien-pasien ini, udah Bu, nikmatin aja. Apa-apa, mau makan apa aja bebas, mau makan bakso, mau makan sate bebas. Karena banyak takut makan, nggak boleh makan ini, jadi tambah pusing lah dia. Tambah pusing ya, malah pening lagi nanti. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya ya. Jadi psikologi sangat berpengaruh ya Dok. Kalau ada keluarga terdekat, teman terdekat yang terkena seperti itu, jangan dibully, malah kasih semangat. Karena dia pertama ada penjualan itu malu Mas, kadang-kadang kan. Terus yang satu kalau dia tidak berobat. Wah, kalau dia udah pecah tuh kan bau tuh. Iya Dok. Terus misalnya keluarganya nggak mau dekat karena bau. Terus tetangga nggak mau, karena jenguk, aduh bau tuh kata-kata. Jadi yang kita tekankan sini kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya tuh supaya bagus gimana? Ya kita buang payudaranya. Artinya dia masih bisa interaksi. Malah ada yang pasien saya masih kerja di sawit, masih di sawit, ibu-ibu masih kerja di sawit. Jadi artinya ya mau aktivitas juga tidak kita batasin, bebas gitu kan, selama dia masih kuat, ya nggak apa-apa gitu. Baik dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah kanker payudara hanya menyerang perempuan? Ada nggak dok kasusnya untuk laki-laki? Ya, sebenarnya ada sih ya Mas ya. Jadi tidak hanya perempuan nih, laki-laki juga kena nih. Bisa ya? Bisa. Jadi tidak semuanya. Kan payudara itu juga, laki-laki itu juga punya kelenjar payudara, tapi tidak berkembang kan. Kalau perempuan dia berkembang karena pengaruh hormonnya. Nah jadi kalau pada laki-laki, misalnya dia ada benjolan di payudara, oh ini ada benjolan nih, itu angka keganasannya tinggi. Keganasannya tinggi. Jadi tinggi. Karena jarang kasusnya kan, sekali karena itu ini kemungkinan teori kayak ini nih gitu. Kalau cewek kan datang 10 ke kita, belum tentu 10-10-nya kanker kan. Kalau misalnya ada 10 cowok, satu yang kena, misalnya ada benjolan nih. Nah itu curiga ganasnya tinggi. Terapinya kurang lebih sama-sama yang perempuan. Tapi makanya hati-hati juga kalau ada cowok laki-laki yang ada benjolan, cepat diperiksa. Karena
kadang-kadang ada yang denial, itu yang susahnya. Denial. Artinya dia, oh ini nggak apa-apa nih dok, biasa aja gitu kan. Iya, Nggak pak, kita coba dulu, nggak apa-apa ya udah. Artinya udah diangkat, ternyata pas hasilnya keluar ganas, harus dibuang, hilang nggak mau berobat. Karena ya mungkin itulah gunanya faktor yang kita bilang psikologis tadi ya mas ya. Aduh harus dibuang ngapain gitu kan. Iya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini dokter. Alhamdulillah udah setengah jam lebih kita berbincang. Terima kasih dokter, jazakumullahu khairan udah berbincang tentang fakta kanker payudara. Mungkin ini saja bagi para pemirsa Aizah TV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasinya, mulai dari mengirimkan beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, mungkin bisa di pertemuan berikutnya ya dokter, insya Allah. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.